Oke, semuanya balik lagi. Kita akan belajar melanjutkan pembahasan kita tentang pembuatan aplikasi full stack developer dengan menggunakan Laravel dan juga dengan menggunakan React Native. Pada kesempatan video ini, kita menuju ke video yang ke-10 atau di parts yang ke-10. Di video-video sebelumnya atau yang pembelajaran sebelumnya kita sudah sampai kepada tahapan yaitu bagaimana membuat register, login, dan logout dengan menggunakan API atau RESTful API dan juga sudah kita pelajari bagaimana cara menginstalasi dan konfigurasi JSON Web Token pada Laravel 12 dan juga sudah kita uji coba pembuatan API yang pertama yaitu untuk register, login, dan logout dan sudah kita uji coba dengan menggunakan aplikasi Postman dan semuanya sudah berhasil kita lakukan. Untuk pembahasan lebih lanjut bisa dinonton di video yang ke-9 ya. Di bagian di sini di dalam playlist Full Stack Web Developer. Kali ini di dalam yang faksi yang atau yang episode yang ke-10 ini kita akan bahas topik lanjutan yaitu membuat RESTful API dengan data kasusnya adalah membuat API untuk data order. Data order di sini nanti yang akan kita bahas adalah bagaimana membuat data order untuk seorang user dari aplikasi React Native atau di aplikasi Android yang melakukan order atau pembelian dari sebuah produk yang ada di dalam aplikasi kita. Jadi pada prinsipnya user melakukan login, kemudian memilih produk, produk yang sudah ditentukan untuk dibeli, diklik beli, maka data tersebut akan tersimpan ke dalam tabel order nantinya. Prinsipnya seperti itu. Nah, untuk menghandle proses yang apa namanya data order demikian, kita membutuhkan salah satu layanan API yang menghubungkan antara proses order di dalam aplikasi Android untuk disimpan ke dalam database MySQL, kemudian ditampilkan di dalam aplikasi Laravel di sisi backend-nya. Mungkin itu, sekarang kita langsung saja persiapan untuk proses membuat yang API untuk yang data order ini. Jadi pada tahapnya ada tiga ya. Yang pertama untuk membuat API ini, yaitu kita pertama membuat controllernya dulu, kemudian menambahkan root API, kemudian kita ketikkan codingnya, baru selanjutnya adalah kita uji coba dengan menggunakan Postman. Langsung kita mulai. Pertama adalah kita buat controllernya terlebih dahulu. Seperti biasa, di sini kita ketikkan, oh ini sorry, saya ketik manual saja, PHP Artisan Make Controller API Customer. Ya, kita mengarah ke sini ya, mengarah ke API Customer di sini. Customer kita beri nama My Order Controller. Oke, kita langsung enter. Sebentar. PHP Artisan Make Controller API Customer My Order Controller. Kita enter, maka di sini sudah ada yang My Order Controllernya di sini. Nah, sekarang seperti pada pembahasan sebelumnya, kita akan membuatkan beberapa baris kode untuk menghandle yang API proses order dari aplikasi Android yang ke dalam database atau ke dalam database lah. Sekarang kita ketikkan source kode berikutnya untuk menghandle pembuatan API untuk yang ini, untuk yang apa namanya oh, controller my order. Pertama adalah kita implementkan dulu di atas implement ke hash middleware. Oke. Sekarang apabila sudah, langkah berikutnya adalah kita ketikkan kode di bawah. Kita ketikkan kode di bawah. Oke, di sini kita ketikkan public
function static ya. Static function namanya middleware. Oke, kemudian di sini kita return data array outs API. Titik koma, maka errornya hilang ya. Errornya nggak ada lagi. Setelah kita implement tadi kan ada error. Jadi sekarang waktu kita ketikkan coding ini, kita buatkan satu metode ini, maka errornya hilang. Oke, sekarang kita buat untuk metode index ya. Kita ketikkan public function index. Oke. Jadi sekarang kita tuliskan di sini. Yang pertama adalah kita ngambil detail transaksinya, ambil data transaksinya dulu. Ambil atau get data transaksi. Caranya seperti biasa kita ketikkan transaction, kita buatkan satu atributnya dulu. Transaction. Kita panggil modelnya transaction. Nah ini dia modelnya. Query. Pertama, which customer. Kedua, kita berikan query-nya where berdasarkan ini ya, kita ngambil dari tabel transaksi, kemudian relasi dengan tabel customer, ambil datanya berdasarkan customer ID, kemudian kita terapkan middleware-nya outs. Oke. Goods. Kemudian di sini API ambil dari user. Oke. User datanya adalah name. Koma, enter ke bawah lagi. Oke, ambil data latest yang terakhir ya. Kemudian buat paginasi atau paginate. Ini untuk membuat halaman ya, halaman dari sebuah data. Kita munculkan data halamannya adalah defaultnya adalah 5. Seperti itu. Oke, sekarang kita buat respon JSON-nya. JSON. Return respon. Respon dibuat dalam bentuk JSON. Data yang ditampilkan adalah sukses. Tuh. Dan koma, tampilkan pesan. List pesanan. Ini akan ditampilkan data berdasarkan data pesanannya ya. Tampilkan datanya di sini outs. Oke. Kemudian ini seperti di atas ya kodenya. Goods. Kemudian lagi API user name. Oke, kita coba lihat dulu. Oh, user ini berdasarkan ID bukan name.
API user ID. Bentar. Oh, sorry, sorry, ada kesalahan. Kita ubah ya. Tadi rupanya di sini name, ini tetap name. Di atasnya ini kan salah nih, masih ada error ya. Ini kita ganti menjadi ID ya. Oke, ID ini nggak ada koma. Oke, dah. Ah, errornya hilang. Dah. Sekarang kita lanjut lagi di bawah. Kita ngambil data di sini. Pesan, data, transaksi. Bukan variabel, transaction. Oke, dah. Gitu saja. Kemudian di sini tutup titik koma. Dah, untuk yang ini sudah ya. Nah, sekarang ini untuk yang menampilkan data. Artinya kita mengambil dari tabel model transaksi. Transaksi ini kemudian relasi dengan tabel customer. Ambil data berdasarkan customer ID. Berdasarkan tabel ID dan dia dicek dulu apa datanya, apakah dia sudah login atau belum ya. Dengan menggunakan authentication yang seperti ini. Kemudian datanya itu ditampilkan secara defaultnya adalah 5 baris. Kemudian ini tampilkan responnya dalam format JSON. Dengan bentuknya adalah menampilkan labelnya list pesanan, kemudian nama-nama yang dipesan. Name-nya artinya nama produknya. Oke, kemudian datanya diambil dari data transaksi ini. Artinya dari data di sini, yang dari data dalam tabel, jadikan responnya ke dalam bentuk format JSON. Sehingga kita memanggil seperti ini. Oke, kemudian jika ini sudah selesai, kemudian berikutnya adalah kita buat satu buah metode baru, yaitu tampilkan untuk yang data pesanannya atau untuk yang ini ya, apa namanya, data untuk sebuah metode baru dengan nama show yang akan kita gunakan untuk menampilkan detail data transaction berdasarkan tokennya masing-masing. Oke, kita sekarang tuliskan bentuknya seperti ini. Metode tampilkan data berdasarkan token. Public function namanya show. Sorry. Oke, sorry. Oke, udah. Sekarang kita tuliskan nama dan kodenya ambil transaksi. Sama seperti tadi ya. Ini ya transaction query ini. Kita kita ketik aja nggak apa-apa. Transaction ini berikan nama ini ya. Nama metode, nama atributnya. Kemudian transaction. Mana dia? Model. Oke. Query. Kemudian di sini kita ambil with, ambil data dari pertama tabel customer, dari tabel shipping karena ada relasional tabel, kemudian dari tabel transaction detail, kemudian berelasi ke produk, kemudian where di sini ambil datanya berdasarkan customer ID. Ini ketik lagi kayak tadi, outs. What's API user ID. Oke, kemudian di bawah
ada where lagi, snap token, snap kita simpan dalam variabel. Oke, enter lagi. Kemudian di sini first for file. Ini ambil fungsi ini, titik koma. Ya, udah selesai. Errornya hilang. Sekarang kita lihat, oh ada error ya. Ada error snap token ini tidak muncul. Ini caranya kita ini kan jadikan dia sebagai parameter. Oke, karena tidak diketahui ya siapa dia ini. Ctrl C bawa ke sini saja. Snap token ini ya. Oke, udah. Oke, sekarang errornya hilang. Nah, sekarang berikutnya seperti tadi buat respon dalam format JSON. Return sama seperti ini ya, respon dalam JSON. Pertama, success, true. Kedua, message, data detail pesanan. Berikutnya, data tampilkan ini transaction yang ini. Udah, kemudian tutup. Titik koma. Oke, kita lihat ada error. Sepertinya tidak ada. Dari sini, dari ini ada dua, kalau kita lihat kodenya ini untuk middleware, artinya untuk autentifikasi API ya. Kemudian di sini ada function index atau method index, data ditampilkan dalam format JSON, dan ini untuk menampilkan detail ya, detail daripada pesanan dari si customer kita diambil. Jadi transaction ini jangan lupa ini dari model ya, dari tabel model. Artinya kalau kita klik dengan ini, di sini kan akan diimport yang model dari transaction tersebut. Oke, kemudian ini juga sama, ini hanya respon yang diberikan dalam bentuk format JSON. Artinya ketika data diambil dari database, dikirimkan datanya dalam bentuk respon dengan formatnya adalah JSON. Nah, sekarang di sini ini success true, artinya parameter yang dikirimkan atributnya detail pesanan. Data transaction ini berarti diambil data dari atribut ini. Jadi seluruh data yang berdasarkan ini relasi tabel, dari tabel customer, kemudian shipping, ini relasi dengan tabel transaksi. Ini juga sama. Transaction detail, produk ya. Ini relasional tabel. Ini juga untuk kalau ini autentifikasi, artinya ambil datanya itu berdasarkan user ID yang setelah login berdasarkan token yang telah diberikan. Baik, itu saja mungkin untuk yang pembuatan kode di dalam controller ya, dalam controller di sini. Nah, sekarang langkah kedua adalah kita tambahkan ke ini ya, langkah kedua, tambahkan root API-nya. Caranya seperti sebelumnya, kita masuk ke sini, pilih di dalam root API, kemudian kita tambahkan di sini. Kita tambahkan untuk yang my order kita. Pertama, root untuk my order, data order ya. Oke, ini kita copy paste saja. Ctrl C, bawa ke sini. Kemudian kita ganti menjadi my order. Kemudian di sini kita ganti menjadi my order controller. Oke, kemudian di sini kita ganti lagi kelas. Di sini kita ganti di sini name customer, logout kita ganti menjadi my order. Kelas di sini ada perubahan sedikit kode ya, perbedaannya ya. Kelas, kemudian di sini bukan name ya.
Di sini ada tambahan satu lagi kelas di koma indeks ya. Indeks. Oh, sorry, sorry. Ini ada perbedaan sedikit sebentar. Oh, ini datanya data array ini ya. Oke, ini ganti kayak gini aja. Oke, ini label customer, jadikan data array saja. Udah, ini kemudian customer my order controller class index, kemudian di sini atau bentar ya, saya hapus aja dulu sebentar. Saya ketik aja manual. Root post, kemudian nama linknya adalah my order. Oke, kemudian di sini kita ketik lagi. Nah, di sini ada data array, label array-nya. Baru kita ketikkan customer my order controller, kemudian kelas, baru selanjutnya adalah di kelas di sini, koma, indeks. Jadi kemudian di sini baru panggil ini ya, di luarnya ya. Luarnya name, baru seperti tadi. Customer my order. Dah selesai ya yang untuk ini. Oh, ini karena nggak ada titik titik tanda kutip saja. Oke, dah errornya hilang. Itu untuk yang menampilkan IPI untuk yang ini ya, yang untuk menampilkan data order atau data pesanan. Ada satu lagi untuk yang root untuk detail pesanan. Yang itu ya yang menggunakan token ya. Ini kita copy paste saja. Kita copy paste atau ketik juga boleh. Root. Kita di sini get. Oke. Kemudian di sini kita beri nama my order detail. Ini ya untuk snap tokennya ya. Ini snap token. Kemudian sama seperti tadi, data array, customer, my order controller, class, show, kemudian name, baru di sini kita ketikkan customer titik my order titik show. Oke, udah. Ada yang salah? Ntar. My order snap token. Salahnya kenapa ya? Bentar. Unknown class, tidak ditemukan kelas. My order controller, class show, name. Ntar saya cek dulu ya kenapa salah. Root get. Oh, ini post. Ini kita ganti jadi get. Karena ngambil data bukan kirim data ya. Nah, sekarang ini kok, kok ke atasnya juga error ya? Sebentar.
customer. Jadi yang salah nih ya. Ini error. Sebentar ya, saya lihat dulu. Saya ini Ctrl Z dulu. Oke, ini sekarang name udah di koma udah. Ini jadi error karena model customer-nya tidak ditemukan. Ntar, saya Ctrl Z dulu. Apa ya? Ntar. Udah, oke. Ini tadi, sorry ya, ini post ini ganti jadi get ya. Karena kita ngambil data, bukan kirim data. Coba saya copy paste saja. Ini saya copy, Ctrl C, saya bawa ke sini. Tidak ada salah. Ini kita ganti menjadi my order. Snap token. Oke, tidak ada masalah di sini. Kelas index ini kita ganti menjadi show. Ini customer kita ganti menjadi titik show. Oke, sudah. Udah nggak ada masalah lagi ya. Tadi mungkin ada kode yang typo atau tulisan ya. Nah, ini sekarang, jadi ini sekali lagi kita ganti bukan post ya. Ini kita ganti dua-duanya menjadi get ya. Karena kita menggunakan metode get ambil data, bukan kirim data. Seperti itu. Baik, sekarang selanjutnya apabila sudah, tahap berikutnya adalah kita sekarang ketiga uji coba API dengan menggunakan aplikasi Postman. Caranya kita buka aplikasi Postman. Ini coba saya save dulu. Saya save. Kemudian kita buka aplikasi Postman. Ketikkan URL-nya di sini adalah API customer sesuai ini ya. Root yang kita buat my order ini. Kita Ctrl C, kita bawa ke sini. My order. Kemudian metodenya kita pilih get karena kita di sini membuat metodenya adalah get. Sekarang kita coba send. Tapi sebelumnya ini ya sebelum ini ya kita coba kirimkan data header di bagian header di sini. Kita kirim datanya di sini adalah untuk bagian accept application JSON, content type JSON. Di sini authentication authorization-nya adalah kode token ya, kode token yang kita dapatkan. Artinya kita kemarin udah dapat. Oke, kemudian kita send. Coba kita lihat. Error connects Y. Bentar. Konsul 127 HTTP customer my order. Oke, sebentar. Kita lihat dulu. Ini mungkin API-nya yang ini ya, yang mungkin berbeda ya, berganti ya. Coba kita lihat not connect a Postman account. Oke, bentar saya cek dulu kenapa salah ini. Send lagi. Error. Jalan. Oke, sebentar. 127.8.000 API. Coba saya tes di sini ya. Saya tes di sebentar. Can be reached. Can be reached. Oh, sorry ya. Oke, oke. Saya salah, sorry. Kita belum jalankan ini, belum jalankan yang apa namanya? Server untuk yang Laravel-nya. Jadi kayak gini aja. Caranya gini. PHP Artisan jalankan dulu ya servernya. Artisan serve. Oke. Udah, ini kan udah jalan nih. Ini kan
Nggak, Laravelnya nggak perlu dibuka, biarin aja. Kalau mau dibuka sih silakan, kalau mau dibuka. Tapi kalau nggak dibuka juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita jalankan lagi. Ini kan udah jalan, berarti kan servernya kan udah running tuh. Servernya udah running tuh, udah running servernya. Sekarang kita coba lagi di sini. Klik send lagi. Nah, sekarang kan error tadi hilang ya. Error tadi hilang. Sekarang kondisinya yang terjadi adalah 500 internal server error. Ini terjadinya karena sebentar. Out API-nya tidak tersedia. Artinya kan seperti saya bilang tadi ya. Ini kan belum login ya, kita sebelumnya belum login ya. Kalau login kan API ini kan diberikan ya. Nah, sekarang ini token ya. Ini token ini kan dia kan beda-beda ya. Sekarang ini berarti tidak ditemukan ini datanya. Nah, sekarang coba kita login terlebih dahulu ya. Kita balik ke yang sebelumnya, yang login ini. Yang login, sekarang kita balik lagi ke ini ya, yang apa namanya untuk proses login nicknya kita ya. Kita coba sekarang login dengan cara form data. Oke, ini post ada di body, nama kita cek dulu nama database-nya di user namanya Sudirman ya. Ada nggak Sudirman? Oh nggak ada. Ridwan berarti ya. Ridwan. Aduh passwordnya salah. Saya lupa juga ini passwordnya. Oke, coba saya send dulu. Login. Oke, coba login. Nah, berhasil login ya. Ini ya. Oke, berhasil login. Sukses customer login berhasil. Ya kan? Sekarang kita coba copy API ini. Nah, ini token-token maksudnya. Token ini kita copy. Sekarang ini saya pindahkan dulu. Sekarang kita balik lagi ke yang tadi, customer tadi, yang apa namanya my order tadi. Nah, di sini ketika kita pilih di header di sini ya, ya di sini, di sini kita kopikan token tadi karena udah berubah ya, udah berubah. Nah, tokennya udah. Sekarang kita klik send. Kita coba lagi. Target does not exist. Oh, masih ada ya. Sebentar. Target. Apakah ini karena ini ya? Artinya kalau datanya memang belum ada ya. Artinya kalau kita cek di sini, memang datanya belum ada sih sebenarnya. Data di dalam tabel produk kan belum, oh ada datanya ya. Artinya yang berdasarkan tokennya dia kan belum ada, gitu ya. Belum ini ya, belum ada. Artinya akan mendapatkan respon misalkan atas nama siapa itu kan. Kan data ordernya belum ada di sini. Kalau kita lihat di tabel transaksi, datanya kan belum ada ya. Kosong masih itu. Itu kosong masih. Jadi artinya harus kita uji coba nantinya ketika misalkan ada data, baru datanya nanti akan muncul di sini. Sepertinya demikian kayaknya. Oke, coba kita lihat. Ini atau sebentar saya cek source kodenya dulu di sini. Ada yang salah nggak ya? Sebentar. My order controller, my order. Coba saya cek dulu di sini apakah ada kesalahan source code-nya. Class index my order sudah benar. Coba kita balik ke my order controller di sini. Apakah ada yang salah source code-nya? External controller, outs API, function, middleware. Di sini ada array ya. Bentar, array. Bentar. Ini middleware titik dua array. Oke, Control S. Bentar, saya coba cek dulu. Apa beda ya?
public static function middleware array return. Oke, kemudian di sini index jQuery customer ID, customer ID, outs API user ID. Oke, 5. Oke, sudah benar. List pesanan, respon JSON berdasarkan nama, kemudian transaksi. Oke, sudah benar. Coba kita tes lagi. Kita kirimkan lagi. Send lagi. Oh, masih sama ya. 500 internal server error statusnya. Coba kita lihat dulu. Oke, kita masih menemukan error ya. Di sini ada keterangannya 500 internal server error. Berarti ada masalah ya ketika proses mengambil data dengan API. Oke, coba kita selesaikan error ini. Toolingnya udah benar, get-nya udah benar, metode yang digunakan get. Kemudian untuk yang ini ya, ini kita mau gunakan token yang barusan kita login tadi. Kita cek ke sini. Kita lihat source kodenya, public function index, transaction, query, customer ID. Untuk yang index tidak ada masalah, aman. Sekarang balik ke sini. Ini saya tambahkan array tadi ya, data array ya. Di sini saya tambahkan sedikit kode tadi ya. Kalau di awal tadi tulis kan nggak ada tulisan array ini, kode ini ya. Jadi tolong ditambahkan aja titik 2, kemudian array. Kemudian kita lihat di sini, apakah ada masalah? Oh, sepertinya coba kita lihat di API outs. Out di sini ada. Oh, ini salahnya ini. Ini bukan tanda strip ya, tapi ini adalah titik 2. Seperti ini ya, titik 2 ya. Oke, coba kita lihat hasilnya. Ini ganti ya, ganti dari tadi strip, ganti menjadi titik 2 seperti ini. Kita Ctrl S, kita balik lagi ke Postman, linknya ini, kemudian kita klik send, data ini jangan lupa, JSON authorization ini login dulu, kemudian dapat nanti tokennya. Kita klik send, ntar saya pindah ke sini, klik send. Oke, selesai ya. Berarti ini udah selesai, ini udah nampak nih. Artinya di sini success true 200, berarti kalau kode 200 berarti berhasil. Nilainya true, list pesanan, namanya Sudirman, atas nama Sudirman maksudnya. Datanya di sini masih nol ya, artinya masih belum ada data apa-apa. Karena kita kan masih kosong, belum ada data di situ semuanya. Atas nama artinya dari nama si Sudirman ini. Jadi seperti itu. Nah, sekarang berarti API untuk yang pertama, untuk yang my order, untuk yang ini, yang API yang pertama ini udah selesai berarti, udah berhasil kita buatkan tadi. Nah, sekarang untuk API yang kedua, detail pesanan ini, kita belum bisa buatkan, belum kita uji coba. Kenapa belum kita bisa uji coba? Karena memang kita belum memiliki data apapun yang di dalam database, seperti yang kita bilang tadi. Kita kan belum melakukan order atau yang sebagainya. Jadi, yang untuk yang ini ya, yang my order root yang kedua, berdasarkan token, detail daripada pesanan, itu belum bisa kita lakukan uji cobanya. Karena memang datanya belum ada. Baik, itu mungkin sekilas video tentang membuat RESTful API untuk data order ya. Ada dua kita udah bahas tadi. Kita pertama membuat controller, menambahkan root API, kemudian uji coba dengan Postman. Jadi source code lengkapnya pertama tadi adalah silakan buat rootnya dulu, controllernya dulu dengan nama my order controller, my order ini. Kemudian source kodenya di sini kurang lebih seperti ini bentuknya. Implement jangan lupa dengan menggunakan hash middleware. Ini source code-nya untuk mengecek tokennya berdasarkan token masing-masing. Kemudian ini untuk yang method index-nya, tampilkan data apabila memang sudah ada datanya, diambil dari tabel transaksi relasionalnya dengan tabel customer. Kemudian di sini respon dalam bentuk JSON. Dan ini adalah untuk menampilkan detail daripada pesanan ordernya. Jadi ini belum kita uji coba. Baik, itu saja mungkin singkat video kurang lebih 30 menit cara membuat
API untuk layanan data order. Next berikutnya apa lagi yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan sekali nanti adalah membuat API untuk yang data profil dan juga untuk yang API data rating aplikasi. Terima kasih sebelumnya. Nanti kita coba buat yang video yang ke-11 ya, yang untuk yang membuat layanan API yang berikutnya. Selamat berjumpa kembali di video yang berikutnya.